Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atira TV dimanapun berada. Senang rasanya saya kembali hadir di program kebanggaan kita semua, tentunya di Geliat Gerakan Literasi Atira. Nah, salah satu program terbaik di Atira TV ini akan membahas mengenai literasi. Nah, kali ini tema yang kita angkat adalah tema yang berkaitan dengan literasi digital, yaitu menjadi generasi digital yang bijak untuk berkomunikasi. Sahabat Atira TV dimanapun berada, program Geliat merupakan program yang setiap episodenya mengangkat berbagai macam tema dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, baik sharing maupun menyampaikan apresiasi mengenai literasi itu sendiri. Nah, berkaitan dengan literasi digital, mungkin di zaman dahulu kala kita mungkin pernah mendengar istilah melek huruf, ya. Melek huruf ini kita istilahkan sebagai literasi di zaman dahulu kala. Namun terminologi tersebut kini sudah meluas seiring berkembangnya zaman dan akhirnya bergeser menjadi istilah yang lebih milenial, ya. Nah, kemudian muncul istilah baru yang sering kita sebut atau mungkin sahabat Atira TV baru mendengarnya, yaitu buta huruf milenial. Nah, buta huruf milenial ini merupakan kondisi gagap teknologi atau gaptek atau minus literasi digital. Nah, itu kadang yang membuat kita menjadi kurang paham tentang digitalisasi. Nah, itulah pentingnya bahwa literasi digital ini sangat menjadi kebutuhan kita yang sangat mendesak bagi masyarakat tentunya untuk saling berkomunikasi. Nah, literasi digital ini bisa kita artikan sebagai pengetahuan atau kecakapan untuk menggunakan media digital, baik untuk berkomunikasi, membuat hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih bijak, lebih cerdas, dan patuh hukum dan membina komunikasi. Tentunya membahas tentang urgensi komunikasi ini di era digital, saya harus ditemani oleh seseorang yang termasuk golongan generasi digital, ya, anak milenial yang masa kini yang tentunya tidak asing lagi dengan digitalisasi ini. Oke, mungkin sekarang sudah hadir Safira di tengah-tengah kita semua pada sore hari ini. Apa kabar Safira? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, bagaimana kesehariannya nih? Apakah lebih hektik dari sebelumnya atau gimana? Cukup lebih hektik dari sebelumnya karena masih kuliah masa awal-awal, masih semester 1, jadi masih adaptasi. Oke, jadi sedikit bocoran nih, kalau Safira ini lahir di tahun 2000, jadi dia sangat pas ya untuk menemani saya bercakap-cakap tentang digitalisasi saat ini. Apalagi Safira adalah termasuk mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi, betul ya, Fira? Betul. Iya, di ilmu komunikasi Unhas yang sangat hobi menulis ternyata dan menonton film. Ya, berbagai prestasi sebenarnya sudah pernah diraih oleh Safira ketika ia bersekolah, karena dia itu merupakan salah satu alumnus dari SMA Islam Atira 1 Makassar. Di dunia debat dia ahlinya karena sudah beberapa kali menjuarai lomba debat. Oke, jadi salah satunya itu dia pernah juara di debat ilmiah Unismu se-Sulawesi tahun 2018. Benar ya, Fira? Benar. Oke. Jadi pernah juga ya parlemen remaja 2018, benar? Oke, sangat luar biasa ya. Belum lagi ada lomba-lomba olimpiade yang pernah diraihnya juga, yang sampai mungkin hampir masuk 25 besar. Kemudian masuk juga di Asia World Model United National di tahun 2019. Oke, itu pengalaman yang sangat luar biasa ya, yang tentunya akan kalau sampai nanti. Oke, nah Safira sebagai anak jurusan ilmu komunikasi, Iya.
Kalau kedengarannya anak ilmu komunikasi itu adalah jurusan yang keren ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Betul tidak? Sepaham nggak dengan saya? Ya, ilmu komunikasi artinya kan semua hal, segala percakapan dari sudut manapun itu harus nyambung nih kalau anak-anak komunikasi. Oke. Nah, Safira, kita lihat ya bahwa generasi digital saat ini menggunakan jaringan selama 24 jam setiap harinya, tanpa dibatasi pintu yang ditutup ketika malam hari nih. Itu ibaratnya ya. Nah, kira-kira melihat ini kan Safira mungkin sudah merasa nyaman berinteraksi di ruang online seperti teman-teman Safira lakukan. Bahkan untuk semua anak generasi milenial saat ini, bertatap muka itu bukan hal yang menjadi kebutuhan primer lagi. Tapi tatap muka secara online sudah menjadi kebutuhan dasar, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Nah, ketiadaan batasan ini yang membuat Safira mungkin memiliki kebebasan yang lebih dari apa yang ditawarkan sekarang. Nah, kira-kira perasaan Safira menjadi anak generasi di masa serba digital ini bagaimana sih? Perasaannya tentu cukup challenging ya, karena atau menantang, karena di era digitalisasi ini, apalagi di masa globalisasi yang dimana dunia itu memang sudah tanpa batas. Contoh kecilnya seperti misalnya ada sesuatu yang terjadi di negara lain, kita tidak perlu ada di lokasi kejadian tersebut untuk mengetahui informasi tersebut. Dalam hitungan detik bahkan informasi tersebut sudah bisa tersebar luas di seluruh dunia. Nah, makanya justru hal tersebut yang menjadi menantang, karena ada banyak hal baru yang sebelumnya kita, generasi saya sendiri, belum terlalu akrab, belum terlalu familiar dengan kondisi tersebut. Jadi, hal-hal baru tersebut yang memaksa kita untuk beradaptasi agar kita juga dapat survive atau bertahan di era globalisasi ini. Jadi, digitalisasi ini memang cukup menantang sih. Mau itu untuk generasi lama atau generasi baru, itu untuk cukup menantang. Iya, benar banget ya. Saya sebagai generasi lama, generasi lama, dan Anda sebagai generasi baru, ya sama-sama punya tantangan ya, betul. Bahwa baik secara meskipun bukan pandemi saat ini itu menjadi tantangan ya sebenarnya, karena digitalisasi menuntut kita untuk lebih meningkatkan skill nih. Nah, itu tantangannya mungkin. Nah, skill ini yang harus kita asah, kemudian skill ini yang harus memadai kita pahami bahwa memahami atau sekedar tahu saja tentang digitalisasi itu kayaknya kurang, perlu skill. Ya. Nah, kira-kira skill apa nih yang dikembangkan atau sedang digeluti oleh Safira agar tidak terseleksi dalam kondisi seperti ini? Oke. Kalau saya pribadi, dengan banyaknya hal baru di era digitalisasi ini, menuntut saya untuk bisa memecahkan masalah di segala macam masalah, problem solving. Nah, salah satu penunjang untuk bisa memecahkan segala macam masalah, itu memang perlu berpikir kritis atau critical thinking. Jadi menurut saya, salah satu skill yang harus didalami untuk generasi, untuk beradaptasi di era digitalisasi ini adalah berpikir kritis. Selain itu juga berpikir kreatif juga sangat penting, karena kalau saya pribadi serta teman-teman di sekitar saya, generasi kami itu sebenarnya orangnya cepat mudah bosan. Jadi jika kita ditawarkan atau kita diberikan hal yang sama terus-menerus secara monoton, secara non-stop, itu kita akan merasa jenuh sehingga kita nggak menaruh interest atau nggak menaruh nggak menaruh tertarikan terhadap tersebut. Jadi kreativitas itu penting, karena jika kita berpikir kreatif, tentu kita akan mengeluarkan ide-ide baru yang lebih bersifat inovatif. Nah, jadi jika kita memberikan lebih banyak ide-ide lagi, itu mungkin bakal membuat hal tersebut lebih berwarna, lebih banyak jenisnya. Jadi untuk generasi muda, khususnya generasi saya, kita tidak akan mudah bosan dan terus ingin mengeksplor hal baru lagi. Jadi menurut saya hal itu penting. Rasa ingin tahunya berarti sangat besar ya? Ya, harus. Ya, harus. Karena memang skill berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif, bahkan integritas, motivasi itu semua tercakup ya, sama yang dikatakan Safira tadi. Salah satunya mungkin tentang pengendalian emosi, itu juga harus menjadi skill yang perlu diasah nih.
Apalagi kan orang mudah emosi di kondisi saat ini. Mendengar berita sedikit saja lebih cepat tersulut emosinya mungkin. Kemudian, nah itu tadi ada juga rasa cepat bosan, itu kan termasuk juga pengendalian emosi yang harus dikondisikan. Kemudian komunikasi nih, skill komunikasi. Bagaimana sih skill komunikasi Safira? Apakah juga menjadi kecenderungan Safira untuk meningkatkan gaya berkomunikasinya di kondisi saat ini? Seperti kita pahami ya, Safira, bahwa komunikasi saat ini mungkin bentuknya sudah agak beda nih, agak bergeser nih, seperti kehidupan sebelum pandemi ini. Nah, bagaimana kondisi Safira melihat ini? Kalau untuk masalah skill komunikasi, menurut saya ini juga salah satu hal yang penting, karena sebenarnya komunikasi itu sendiri dasar dari segala skill yang lain juga. Seperti misalnya di era digitalisasi ini, kita juga pasti perlu untuk menciptakan sifat kooperatif atau kerjasama yang baik. Nah, salah satu untuk kerjasama dengan orang, itu perlu dimulai dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, entah itu sama teman, atau orang yang lebih tua. Nah, dan juga komunikasi cukup sangat penting ya, apalagi sebelum pandemi pun sebenarnya jenis komunikasi atau cara berkomunikasi generasi zaman sekarang pasti sudah berbeda sama generasi zaman dulu. Yang dimana seperti yang kalau mau dikaitkan lagi sama globalisasi, dengan globalisasi ini kan kita dituntut untuk menjadi lebih kritis karena wawasan dan ilmu pengetahuan semakin bertambah. Nah, dengan globalisasi ini, dengan adanya sifat kritis ini, tentu saja generasi muda dalam berkomunikasi pasti akan lebih banyak feedbacknya. Jadi misalnya kalau mungkin ya zaman dulu kalau misalnya gurunya ngomong gini, siswanya nurut-nurut aja, nggak ada pertanyaan kenapa. Sekarang gimana nih? Kalau sekarang pas gurunya jawab ngomong A, pasti bakal selalu ada jawabannya. Kok kenapa nggak kayak gini? Pasti banyak pertanyaannya kan, kayak kenapa nggak gini aja, kenapa nggak bisa kayak gini. Jadi itu sebenarnya salah satu tantangan juga sih, tapi mau nggak mau emang pasti bakal selalu terjadi perubahan kan, karena apalagi kehidupan sosial itu juga kan bersifat dinamis, jadi nggak mungkin stagnan gitu-gitu aja, jadi emang perubahan ini pasti selalu ada. Nah, komunikasi itu sendiri juga berubah, tapi menurut saya seharusnya mau itu perkembangan zaman selalu maju, komunikasi berubah, harusnya nilai atau esensi dari komunikasi dan moral ini tetap terjaga. Jadi mau walau itu online atau secara tatap muka, moral atau sopan santun tetap harus diperhatikan sih dalam berkomunikasi. Karena komunikasi yang baik juga itu dapat menunjang banyak hal, seperti yang saya sebutkan tadi, kerjasama yang baik. Jadi komunikasi yang sopan itu tetap harus dijalankan. Oke, Safira, sangat keren ya. Kalau anak komunikasi yang bicara itu rasanya ingin mau mendengar terus. Iya, betul ya, bahwa memang komunikasi apapun bentuknya itu ya harus yang menjadi utama adalah bagaimana cara kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Begitu pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi tersebut. Misalnya tadi ada contoh kasus yang disampaikan Safira, bahwa komunikasi antara guru dan siswa misalnya, atau mungkin Safira dengan dosennya, itu akan lebih bergeser sedikit bentuk komunikasi, tapi moral, tata cara kita berkomunikasi itu atau etika kita berkomunikasi harus tetap pada jalur yang sesuai. Oke. Nah, kalau kita lihat nih sekarang kan serba cepat. Nah, itu yang membuat Safira mungkin tadi mengklaim bahwa sering cepat bosan ya dengan situasi yang ada. Ini kan mungkin karena di era digital saat ini semua dituntut untuk serba cepat. Apa-apa, bahkan berita pun satu berita dengan kasus yang sama misalnya akan muncul 2-3 kali dalam waktu 1 jam misalnya. Nah, itu kan bisa membuat kita agak bingung, bahkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada kita si pembaca misalnya. Pembaca berita ya, atau misalnya kita menonton televisi tentang berita tersebut. Nah, kira-kira kondisi seperti itu yang serba cepat ini itu memberatkan atau malah membantu kita nih untuk mendapatkan informasi? Sebenarnya kalau memberatkan atau enggaknya
tergantung dilihat dari sudut pandang mana ya. Tapi kalau saya pribadi, ini justru membantu sih, karena jujur saya tipikal orang yang suka menunda-nunda. Tapi dengan ada globalisasi yang dimana kita menuntut untuk cepat, itu justru memotivasi saya untuk terus bergerak. Kayak, wah, kayak contohnya nih ada berita, ditinggal sebentar aja tuh udah ada berita lain lagi. Padahal kita stay di sosial media hampir 24 jam, tapi tetap aja ada berita yang ketinggalan. Nah, hal tersebut justru memotivasi saya pribadi untuk terus berkompetisi dalam konteks dari dunia sana udah berbuat seperti ini, udah kreatif. Aktivitas yang serba cepat ini, tentu saja kompetisi atau perlombaan secara global ini terus berjalan. Jadi kalau misalnya kita tetap diam, sedangkan orang lain di luar sana sudah terus bergerak, tentu saja susah untuk majunya. Jadi sebenarnya di era yang serba cepat ini cukup membantu sih untuk memotivasi agar kita terus berjalan, biar tidak ketinggalan sendiri di belakang, seperti itu. Jadi memang ya tetap harus menguntungkan, tapi di satu sisi juga harus tetap hati-hati ya, jangan sampai malah virus hoax yang menyerang kita dengan berita-berita tersebut. Oke, kita sering menunda-nunda itu kan biasa hal wajar lah untuk mahasiswa. The power of kepepet. Satu hari tugasnya baru lah diselesaikan. Ya itu mungkin hal-hal yang ini. Tapi kadang juga itu menjadi pemicu ya. Kadang menjadi pemicu bahwa kadang istilahnya gini, menunda-nunda sesuatu untuk dikerjakan. Kadang di -1 itu malah di situ muncul ide baru, muncul kreativitas. Tapi tetap ya bahwa digitalisasi ini kan memudahkan semuanya, ya, memudahkan semua. Apapun yang mungkin kita kerjakan, tugas mungkin satu hari ini diberikan, mungkin besoknya sudah bisa jadi. Iya, karena karena Oke, apakah Safira juga menerapkan ilmu copy paste? Iya, tapi seperti yang Bu Anti ajarkan waktu SMA, sebenarnya ATM itu benar sampai kuliah bermanfaat. Itu tiru modifikasi. Jadi sebenarnya copas, cuman gimana caranya kita mengembangkan dari sudut pandang kita dari referensi yang ada. Jadi ATM itu sangat bermanfaat di dunia kuliah ternyata. Ya, karena kan sebenarnya copy paste itu atau kita memindahkan saja, kita scan saja hal-hal yang ada di internet gampang sekali. Itu kan salah satu era digitalisasi, salah satu bentuk ya. Tapi itu tadi kita harus modifikasi. Ada yang namanya ATM yang pernah saya ajarkan, mungkin Safira masih ingat. Oke, nah berkaitan dengan itu, sekarang itu kan semua mudah disebarkan seperti tadi ya. Mungkin tugas-tugas satu kali scan saja sudah bisa jadi tugas, tinggal ganti nama, oke, sudah. Oke. Kemudian penyebaran, perekaman, screenshot, kemudian di-share ke media sosial, itu kan informasi, bentuk informasi di era digital ini. Itu hampir dijangkau sampai 100%, hanya dengan melalui layar gawai ataupun layar komputer. Nah, terkadang proses ini disalahgunakan untuk menyebarkan hoax. Dan juga bisa menyebarkan hate speech di media sosial. Nah, kondisi ini pernah tidak mengalaminya atau bagaimana pandangan Safira melihat ini? Sebenarnya cukup miris ya, karena sebenarnya begini, kalau pandangan saya pribadi, sebenarnya konsep orang dalam bermain media sosial atau memanfaatkan teknologi itu, kebanyakan orang mereka tahu dan paham, tapi hanya cuman tahu untuk menggunakannya aja, kayak oh ini fitur untuk mengupload story atau menyebarkan berita, tapi mereka tidak mendalami atau tidak paham betul etika atau aturan-aturan dalam bermedia sosial. Nah, walaupun sebenarnya tentang etika dalam bermedia sosial itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE kan, cuma implementasinya di kehidupan sehari-hari itu memang kurang. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi, memang ini sangat sulit untuk mengontrol berita hoax, tapi menurut saya, saya dan teman-teman yang itu menjadi tanggung jawab kami, karena
mungkin ya kalau misalnya di kampung nih, kalau atau orang-orang yang memang kurang terpelajar atau yang di kampung kan pasti kalau ada berita itu gampang percaya. Nah, menurut saya itu Jangankan di menjadi kampung, tanggung. Safira, jangankan di Iya, kampung, emak-emak pun cepat iya, sekali iya benar. melihat Jadi informasi di Facebook satu kali saja dia percaya. WA, podcast Iya. WA. Jadi menurut saya untuk itu menjadi tanggung jawab saya pribadi karena saya merasa saya mempelajari ini di sekolah, saya mempelajari ini di perguruan tinggi. Jadi itu tanggung jawab kami yang generasi muda yang pastinya sudah bisa membedakan dan sudah bisa berpikir kritis untuk memfilter segala hal yang mau di-upload di media sosial, meskipun itu misalnya media sosial pribadi kita, tapi tetap kita memiliki tanggung jawab atas semua hal yang kita publikasikan. Nah, jadi di sini juga makanya saya tekankan lagi tadi kalau salah satu skill yang penting di era digitalisasi ini tuh critical thinking, karena emang pusatnya itu kan perkembangan informasi. Jadi kalau misalnya kita nggak berpikir kritis, itu malah orang buat kita sendiri. Dan jadi kalau misalnya kita dapat berita atau informasi, itu penting banget untuk berpikir kritis dan menimbulkan rasa ingin tahu. Kayak kalau misalnya kita dapat berita, ini berita apa ya? Apakah ini benar yang terjadi di lapangan? Terus penyebabnya apa? Jadi menurut saya sebelum menyebarkan, memang kalau misalnya informasi tersebut informasi yang bermanfaat, itu sebenarnya wajib ya untuk disebarkan agar banyak orang yang tahu juga. Tapi sebelum disebarkan, menurut saya sangat penting untuk dikritisi, untuk dianalisis kayak ini benar nggak ya? Karena semua hal itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi seperti itu. Ya benar ya, filterisasi. Nah ini juga untuk mungkin di jurusan ilmu komunikasi ini mungkin ada salah satu program kerja atau mungkin dari Safira sendiri untuk mengampanyekan bagaimana cara bersosial media dengan baik ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa hampir semua kalangan menggunakan media sosial. Kadang kita kalau mau kepo nih sama seseorang, kita tinggal tulis namanya kan. Nah, itu sudah muncul tuh. Nah, itu kan salah satu kehebatan dunia digitalisasi ini. Tentu saja memang filterisasi harus kita gunakan dulu supaya hal-hal yang berbau hoax tidak merasuki kita. Kemudian juga Safira juga sudah menyampaikan bahwa hal-hal yang ingin di-share itu harus dikritisi dulu. Apakah benar-benar penting nih untuk masyarakat atau untuk followers kita? Nah, jangan sampai itu bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ya, Kira. Benar. Oke, nah kita kembali nih di zaman pandemi saat ini. Ini kan komunikasi saat ini kan sudah bergeser nih dari tatap muka secara langsung menjadi online atau tatap muka jarak jauh. Nah, di jurusan Safira sendiri di Ilkom, bagaimana sih cara mentaktisi atau mekanisme pembelajarannya agar ilmu yang ditransfer dosen itu berjalan dengan kondusif? Bisa nggak diceritakan sedikit? Oh ya, sebenarnya proses pembelajarannya juga secara umum sama saja seperti pembelajaran online lainnya, pasti melalui media Zoom atau Google Meet, atau kalau di Unhas sendiri ada websitenya kan, itu websitenya untuk pengumpulan tugas dan lain-lain. Sebenarnya secara garis besar sama. Cuman kalau di ilmu komunikasi itu sendiri kan penting sekali untuk mengasah public speaking dan lain-lain. Nah, sebenarnya Pak, tentu saja kurang efektif sih kalau misalnya secara virtual, tapi di era pandemi ini memang segala hal diharuskan untuk online. Jadi sebagai pengganti tugas dari public speaking, misalnya kalau secara offline harusnya presentasi atau diskusi secara langsung, tapi diganti menjadi seperti tugas-tugas video. Kita disuruh bermonolog di depan kamera, terus dibuat video. Terus selain itu juga berdiskusi online. Sebenarnya secara garis besar kalau mau dilihat dari esensi atau poin dari ilmu komunikasi itu sendiri tentu saja tetap masuk di otak, cuman mungkin memang kurang efektif aja karena online. Tapi sebenarnya itu juga penting sekali sih kok, kerjasama antara dosen sama mahasiswa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif meskipun itu dilaksanakan secara online. Karena sebenarnya ternyata dulu saya berpikiran bahwa ilmu komunikasi itu cuman
yang secara langsung, secara ngomong langsung, cuman antara komunikasi, komunikasi. Ya, ternyata komunikasi itu bukan cuman yang secara ngobrol langsung, tetapi secara media tulisan, itu juga masuk dalam ilmu komunikasi, seperti literasi atau artikel-artikel, itu sebenarnya bagian dari ilmu komunikasi. Nah, di situ akhirnya saya sadar kalau ternyata ilmu komunikasi itu berkaitan erat sama digitalisasi ini, karena media-media pun seperti artikel atau apapun itu sebenarnya bagian dari komunikasi. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, sangat penting untuk memiliki skill komunikasi yang baik, apalagi di era digitalisasi ini, meskipun tidak bertatap muka, tapi poin-poin penting dari komunikasi yang baik seperti etika dan sopan santun itu tetap harus ada. Ya, jadi benar ya bahwa komunikasi tata krama itu harus menjadi dua hal yang saling terikat. Nah, kadang kan kita lihat di Safira mungkin pernah melihat di berbagai aplikasi medsos tentang bagaimana kegundahan dosen misalnya di luar negeri ya, mungkin kasusnya di luar negeri misalnya ada, atau mungkin juga di Indonesia ada kasus di mana dosennya itu agak sulit untuk mengakses aplikasi Zoom misalnya, kemudian mahasiswa di belakangnya ternyata malah menjebak atau malah mempermainkan dosen-dosen misalnya. Nah, itu pernah nggak dengar kasusnya? Pernah ya? Pernah mungkin ya? Itu banyak banget. Iya, banyak banget ya. Bahkan ada juga dosen ada dosen yang sudah berumur mungkin yang sudah kurang paham mengenai teknologi, kemudian disengin sama mahasiswanya, entah dimatikan kameranya. Nah, itu coba ceritakan dikit deh, Safira sebagai mahasiswa bagaimana melihat kondisi ini? Itu cukup miris sih, karena saya pribadi, bukan saya sih, teman saya pernah bercerita kalau itu kejadian di mereka. Jadi teman saya ini punya dosen yang kebetulan memang sudah berumur, sudah tua. Itu memang walaupun tentu saja ilmu teknologi itu pasti mau nggak mau akan tetap maju, tapi memang untuk orang yang seumur itu mungkin akan sulit untuk memahami pemanfaatan teknologi. Nah, jadi dosennya ini nggak begitu ngerti cara mengoperasikan Zoom. Nah, akhirnya kalau istilah milenialnya ya, bahasa gaulnya itu mahasiswanya. Jadi kayak dimain-mainin gitu. Nah, akhirnya mereka itu udah berapa kali pertemuan mereka nggak pernah ngajar, karena sebenarnya dosennya ini, jadi dia nge-zoom, terus dia pikir dosennya berpikir kalau kameranya tuh on cam, padahal sebenarnya yang jadi host itu teman saya ini masih, padahal zoomnya ini di mute, jadi dosennya itu menjelaskan sendiri tanpa sadar kalau ternyata nggak ada materinya yang kedengaran di Zoom. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Ini tentu saja menyimpang sekali sih dari etika dan santunan yang benar, bahwa itu komunikasi. Mungkin orang-orang berpikir kayak ini online, dia nggak bakal, dosen saya nggak bakal tahu, dosen saya nggak ngerti karena ini virtual. Jadi mungkin beberapa orang merasa berani dan merasa mungkin just for fun aja, tapi sebenarnya ini salah banget gitu loh. Mungkin juga banyak yang kurang paham nih bahwa ini pembelajaran daring, bukan pembelajaran baring, ya. Nah, itu utamanya, banyak nih belajar sambil baring. Nah, ingat, ini bukan baring ya, pembelajarannya daring, dalam jaringan, bukan di atas tempat tidur. Nah, oke. Nah, itu ya, itulah pentingnya bahwa komunikasi saat ini yang diperlukan juga adalah moral kita, bagaimana kita bisa menghargai dosen, mau menghargai guru meskipun dari jarak jauh. Nah, salah satunya tadi kondisi-kondisi seperti itu sangat banyak di media sosial bertebaran kasus-kasus seperti itu, dan mereka dengan bangganya memperlihatkan itu. Nah, itu yang miris ya. Sangat bangga dengan keprangannya itu, padahal itu bukan prank, tapi itu malah menjadi momok yang sangat sangat disayangkan lah begitu. Oke. Jadi apa nih pesan-pesan Safira untuk sahabat Atira TV atau generasi muda atau teman-temannya sekampus, setanah air untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak dan membawa manfaat? Jadi kembali lagi seperti yang tadi, kalau sebenarnya komunikasi ini, walaupun sekarang di era pandemi ini kita diharuskan
virtual atau daring, tapi saya berharap saya pribadi dan teman-teman semua yang segenerasi dengan saya dimanapun itu, kita bisa tetap menanamkan atau memprioritaskan etika dan kesopan santunan dalam komunikasi yang baik. Karena untuk dapat bersaing secara global ini, meskipun kita cerdas seperti apapun, dapat berpikir kritis secara apapun atau kreatif, tapi jika itu tidak diimbangi dengan etika atau moral yang baik, apalagi kalau misalnya dalam berkomunikasi yang baik, ini kan salah satu penunjang yang utama juga. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nggak bisa memfilter tindakan kita atau nggak bisa beretika yang baik, itu juga sama aja, nggak ada gunanya. Jadi saya berharap untuk sahabat Atirah TV dan saya pribadi juga, semoga kita bisa menjadi generasi yang baik. Karena kalau misalnya kita nggak dimulai dari kita, itu kita nggak mungkin saling tunggu kayak, oh saya tunggu, atau kita saling melihat kayak, oh dia nggak sopan kok sama gurunya, kenapa saya harus sopan? Itu nggak boleh kayak gitu. Itu harus dimulai dari kita sendiri. Jadi menurut saya komunikasi yang baik, etika itu juga tetap harus diprioritaskan, meskipun mungkin kita bakal merasa superior atau kayak, oh saya lebih hebat karena ini generasi saya yang lebih tahu tentang era digitalisasi ini, dan itu malah menghilangkan respect kita atau rasa penghargaan kita ke orang yang lebih tua atau generasi yang lebih tua. Itu jangan sampai, karena justru harusnya sebagai kita generasi yang lebih paham akan digitalisasi, itu harus kita yang merangkul, bagaimana cara kita merangkul dan berusaha untuk memberitahu dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap generasi sebelumnya yang mungkin memang kurang paham sama digitalisasi. Jadi emang kita harus bijak dalam setiap tindakan, meskipun itu lewat digital, gak secara langsung, tetap semua hal, semua aspek yang berkaitan sama moral itu tetap harus diperhatikan. Jadi itu. Iya, jadi sangat benar ya bahwa poin kita saat ini adalah komunikasi dan etika. Ini dua hal yang sangat terikat untuk bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dan sesuai dengan jalan yang sesuai juga. Oke, nah tentunya bahwa komunikasi di era digital ini menjadi salah satu tantangan bahwa di zaman saat ini mungkin generasi milenial harus agak merendahkan hati sedikit bahwa hal-hal yang mungkin lebih dipahami banyak dibandingkan generasi sebelumnya itu tidak menjadikan dirinya angkuh dan tidak menjadikan dirinya melewati batas khususnya di dalam berkomunikasi dengan satu sama lain. Oke, jadi sangat seru ya pembahasan hari ini tentang bagaimana kita bijak berkomunikasi antara satu dengan yang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan aturan-aturan yang ada tanpa meskipun dari jarak jauh ataupun juga dalam jarak dekat pun harus punya etika ya. Nah, itu malah lebih penting lagi. Oke, kalau tadi keseruan kita membahas tentang bagaimana sih cara bijak berkomunikasi dari sisi generasi digital ini, dalam hal ini adalah Safira, anak jurusan ilmu komunikasi yang sudah memberikan pandangan sedikit bagaimana sih ternyata komunikasi itu tidak hanya butuh tata krama yang dilakukan secara tatap muka, tetapi juga ada jalur-jalur atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi melalui online ya. Oke, terima kasih Safira, hari ini waktunya sudah diambil. Mungkin saat ini sedang kuliah ya? Atau mungkin lagi habis ini. Habis ini sudah kuliah lagi. Oke, jadi silakan melanjutkan aktivitasnya. Tetap bijak berkomunikasi dengan dosen dan teman-teman yang ada di kampus. Dalam hal ini di rumahnya ya. Kita sebutnya kampus. Oke, nah sahabat Tira TV, itulah tadi. Baiklah Tira TV, kita sekarang sudah ada di puncak acara. Makasih untuk Safira yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan informasi dan perspektif dari sudut pandangnya sebagai generasi digital. Jangan lupa saksikan Gerakan Literasi Atira hanya di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.